Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera, berbudaya. Tapi pun, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro, pimpinan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta seluruh hadirin yang ikut bergabung dalam acara rilis inflasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti kegiatan rilis inflasi Kota Metro bulan Januari 2024 pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024. Seperti biasa, di setiap awal bulan kami akan menyampaikan indikator perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Kota Metro. Dan untuk kesempatan kali ini yang akan kami sampaikan adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi yang mengacu pada kondisi perubahan harga selama bulan Januari 2024. Sebagai informasi bahwa mulai Januari 2024 ini, Badan Pusat Statistik telah menggunakan tahun dasar IHK yang baru, yaitu tahun dasar 2022 sama dengan 100, berdasarkan hasil pendataan survei biaya hidup tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 yang lalu, BPS telah melaksanakan pendataan survei biaya hidup, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran perubahan dari pola konsumsi masyarakat yang terjadi, agar sesuai dengan kondisi perekonomian yang terkini. Adapun cakupan dari SBH 2022 dilaksanakan di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan rincian 90 kota dan 60 kabupaten, sehingga menambah jumlah daerah yang diamati perkembangan indeks harga konsumennya di setiap bulan yang sebelumnya hanya berjumlah 90 kota. Untuk Provinsi Lampung sendiri, saat ini jumlah daerah pantauan IHK bertambah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur. Sehingga dengan demikian di Provinsi Lampung terdapat 4 kabupaten kota yang akan dipantau terus perkembangannya, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Mesuji. Berdasarkan hasil SBH 2022 di Kota Metro, saat ini jumlah paket komoditas yang diamati perkembangan harga bulanannya berjumlah 271 komoditas. Ini sedikit berkurang dibandingkan paket komoditas sebelumnya yang berjumlah 278 komoditas. Dari hasil SBH 2022 di Kota Metro, menunjukkan adanya pergeseran diagram timbang atau bobot dari komoditas-komoditas utama dengan pengeluaran konsumsi yang paling besar. Untuk tahun dasar 2022 sama dengan 100, bobot komoditas 5 terbesar dimiliki oleh komoditas bensin, tarif listrik, beras, rokok, sigaret, kretek mesin, dan biaya langganan internet. Untuk perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Metro dalam 3 edisi survei biaya hidup dapat dilihat pada tabel di layar ini. Selanjutnya, kita akan mulai membahas perkembangan indeks harga konsumen bulan Januari 2024 di Kota Metro. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Januari 2024 di Kota Metro secara umum menunjukkan adanya penurunan harga. Hasil pantauan BPS di lapangan selama 1 bulan terakhir menunjukkan adanya deflasi sebesar 0,31%. Artinya pada bulan Januari 2024, harga rata-rata barang dan jasa secara umum di Kota Metro mengalami penurunan sebesar 0,31% dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan sebelumnya, yaitu Desember 2023. Dengan demikian, untuk angka inflasi kumulatif atau tahun kalender Kota Metro di bulan Januari adalah sebesar 0,31%, sedangkan untuk inflasi tahunan atau year on year Januari 2024 tercatat sebesar 1,99%. Untuk Provinsi Lampung secara umum pada bulan Januari 2024 ini juga mengalami deflasi, yaitu sebesar 0,19%, dengan tingkat inflasi kumulatif sebesar 0,19% dan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,28%. Dan untuk 4 kabupaten kota di Provinsi Lampung,
yang indeks harga konsumennya dilakukan pemantauan, pada bulan ini terdapat 1 kabupaten yang mengalami inflasi, sedangkan 3 kabupaten lainnya, kabupaten kota maksud saya, mengalami deflasi. Adapun kabupaten yang mengalami inflasi yakni Kabupaten Mesuji, dengan angka inflasi tercatat sebesar 0,04%. Sementara untuk deflasi yang tertinggi terjadi di Kota Metro dengan nilai deflasi sebesar 0,31%. Bagaimana dengan kondisi tingkat nasional? Pada bulan Januari ini, untuk tingkat nasional terjadi inflasi sebesar 0,04%. Dan untuk inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 2,57%. Sekarang kita lihat tren atau perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, tren inflasi kumulatif, dan tren inflasi tahunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kita lihat garis yang berwarna biru, ini menggambarkan pergerakan inflasi selama tahun 2022, kemudian garis yang berwarna merah untuk tahun 2023, sedangkan yang berwarna hijau menunjukkan pergerakan inflasi tahun 2024. Pada inflasi bulanan atau month to month dapat dilihat bahwa di bulan Januari terjadi deflasi sebesar 0,31%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, kondisi bulan ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan bulan Januari di tahun-tahun sebelumnya. Deflasi yang terjadi ini didorong oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas cabai merah. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh ketersediaan stok di pasar yang melimpah karena masuknya musim panen dan meningkatnya distribusi pasokan dari Pulau Jawa. Selain itu, penurunan harga pada bulan Januari ini juga dipicu oleh penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Januari 2024 setelah penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh PT Pertamina. Secara umum, penurunan harga pada bulan ini juga menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini tim TPID Kota Metro, telah berhasil menekan laju kenaikan harga di awal tahun 2024. Selanjutnya kita lihat inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahun ke tahun atau Januari 2024 terhadap Januari 2023 di Kota Metro tercatat sebesar 1,99%. Angka inflasi ini cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena nilainya masih berada pada rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya yang menjadi harapan kita bersama di tahun ini, kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Metro, akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023. Pergerakan harga di awal tahun ini cukup menjadi langkah yang baik, namun upaya pengendalian harga di bulan-bulan selanjutnya harus tetap dilakukan agar kondisi perekonomian di Kota Metro tetap terjaga dengan baik. Sekarang kita masuk ke inflasi bulan Januari 2024 secara lebih detail, baik menurut kelompok pengeluaran maupun menurut komponennya. Pada kolom 3 dapat dilihat bahwa secara umum bulan Januari 2024 tercatat deflasi 0,31%. Secara month to month, dari 11 kelompok pengeluaran yang ada, tercatat 5 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 5 kelompok mengalami deflasi, dan 1 kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami perubahan indeks harga. Kita lihat satu persatu secara lebih detail. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ini merupakan kelompok pengeluaran yang paling tinggi memberikan andil terhadap terjadinya deflasi di bulan ini, yakni sebesar minus 0,2403% dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 0,80%. Penurunan harga komoditas cabai merah menjadi penyebab utama deflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran ini. Penurunan harga cabai merah didorong oleh masuknya musim panen dan meningkatnya distribusi pasokan dari Pulau Jawa, sehingga ketersediaan stok cabai merah di pasar lebih tinggi dari permintaan konsumen. Kelompok berikutnya yang memberikan andil deflasi di bulan Januari adalah kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Andil dari kelompok ini sebesar minus 0,0747%
dengan tingkat penurunan harga rata-rata sebesar 1,29%. Adapun komoditas yang mendorong terjadinya penurunan harga pada kelompok pengeluaran ini diantaranya pengharum cucian atau pelembut, kursi, pembersih lantai, deterjen cair, dan sabun deterjen bubuk. Kemudian kelompok pengeluaran lainnya yang juga mengalami deflasi dengan nilai yang tidak terlalu tinggi yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran transportasi, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Di sisi lain, pada bulan Januari ini, kelompok pengeluaran kesehatan merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi dengan andil inflasi sebesar 0,0232% dan kenaikan harga rata-rata sebesar 0,73%. Adapun komoditas yang memberikan andil terbesar pada kelompok pengeluaran ini yaitu tarif pijat atau urut dengan andil sebesar 0,0225%. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran pendidikan, pada bulan ini tidak mengalami perubahan indeks harga. Selanjutnya, dapat kita lihat 10 besar komoditas yang memberikan andil atau sumbangan terhadap inflasi dan deflasi di bulan Januari 2024. Komoditas yang memberikan andil deflasi 10 besar berturut-turut adalah cabai merah, ikan dencis, cabai rawit, bensin, kangkung, udang basah, jagung manis, daun singkong, pengharum cucian atau pelembut, dan tomat. Sedangkan untuk komoditas yang memberikan andil inflasi 10 besar berturut-turut adalah rokok sigaret kretek mesin, beras, bakso siap santap, bawang putih, pisang, tarif pijat atau urut, tukang bukan mandor, minyak goreng, makanan ringan atau snack, dan roti manis. Sekarang kita lihat data inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan dari 4 kabupaten kota pantauan di Provinsi Lampung. Secara umum, pada Januari 2024, Provinsi Lampung mengalami inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender sebesar minus 0,19%, sedangkan untuk inflasi tahunannya tercatat sebesar 3,28%. Kabupaten dengan nilai inflasi bulanan dan inflasi kalender tertinggi yakni Kabupaten Mesuji dengan nilai sebesar 0,04%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Metro dengan nilai sebesar minus 0,31%. Selanjutnya, untuk inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur dengan nilai sebesar 5,39%. Sebaliknya, inflasi tahunan terendah terjadi di Kota Metro dengan nilai sebesar 1,99%. Demikian informasi terkait inflasi bulan Januari 2024 untuk Kota Metro yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk file berita resmi statistik inflasi dapat diunduh melalui website resmi kami dengan alamat metrokota.bps.go.id. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih atas perhatian semuanya yang telah mengikuti kegiatan Relax ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.